damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada kebaktian minggu hari ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis, kita akan baca dalam kitab Mazmur 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian dikatakan, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Dia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntutnya mereka melakukan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, serta remaja dan naposom belum, kita tepuk tangan dulu kepada remaja dan naposom belum. Lagi remaja, terima kasih karena keseriusanmu mempersiapkan lagu tadi, apalagi dalam bahasa Batak. Menurut mereka, saya benar kita harus apresiasi ini. Mereka boleh merantau lahir di sini, besar di sini, tapi lihat mereka melafalkan bahasa Batak itu luar biasa tadi. Maka sebenarnya selama pendeta khotbah tolong dengarkannya, nanti bercanda. Ya, demikian juga nabo sebelumnya. Terima kasih. Lalu saya harus mensyukuri juga begitu saya sampai di gereja ini tadi, dari luar sampai ke dalam. Walaupun secara fisik kita ini masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan, tapi gereja ini menjadi gereja yang bersih, nyaman, teduh. Saya juga tadi masuk kamar mandi juga bagus. Sehingga coba Anda bayangkan, begitu masuk dari sana, apa yang terlihat di pinggir sisi kanan, sisi jalan, bisa membuat pemandangan tidak enak. Tapi lihat, begitu sampai di gereja ini, suasana sudah berbeda. Minggu depan kita akan merayakan tahun Zendik yang HKBP sesuai dengan waktu. Saya katakan Zendik gereja HKBP sumber daya tampung tinggi. Kita belum bisa berbuat maksimal untuk Zendik keluar, maka dalam perayaan Zendik minggu depan di gereja ini yang menjadi titik berarti kita sudah bisa menginjili diri kita sendiri, menjadi diri yang benar-benar peka terhadap lingkungan, menjadi diri yang benar-benar mau bertanggung jawab untuk menata hidup beriman yang kita harus mulai dari gereja ini. Dan itu ciri orang yang berkualitas. Dirinya bersih, pakaiannya bersih, di luar itu dia bersih. Sehingga kalau gereja ini bersih, ini adalah cerminan hati orang yang di sini pun adalah hati yang bersih. Amin. Saya masih dari mana coba? Ini yang perlu. Kalau hati saya, hati yang tidak bersih, tidak mungkin keluar kualitas kehidupan yang bersih. Maka itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, saudara, sehubungan dengan firman ini,
Hidup adalah sebuah perjalanan. Kalau kita boleh meminjam istilah pom bensin, hidup selalu dimulai dari nol dan akan berakhir ke nol. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena firman Tuhan yang mengatakan hidup manusia adalah terbatas. Sebab umur manusia hanya 70 tahun dan jikalau kuat berharap 10 tahun dan kebahagiaannya, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, lahir, berjalan, bisa sampai 70 tahun, 80 tahun, akhirnya lenyap melayang. Siapa di sini sudah setengah perjalanan? Gimana? Masih diteruskan? Tidak, ini harus kita hitung. Karena biar bagaimanapun kita harus menakar hidup kita sesuai dengan perjalanan yang kita jalani. Saya mau tanya anak remaja ini, sudah berapa tahun kau jalani setelah kamu lahir? 11 tahun, 12 tahun, ada yang 9, masih ada 9 tahun, ada yang 16. Diteruskan? Iya, bagi mereka ini enak. Karena masa-masa remaja ini adalah masa-masa yang paling enak. Tapi bagi orang tua, apalagi anaknya 4, gimana? Makin berat? Makin susah? Karena bayangkan setiap pagi ada pengeluaran. Berapa uang yang harus dikeluarkan? Apalagi dapat lagi suami-suami yang kayak ini. Uang terus ganti. Bayangkan. Ini makin susah, anak-anak gak ada kebutuhannya, tapi orang tua juga ada kebutuhan yang lain yang seharusnya sebenarnya itu bisa ya. Tapi itulah perjalanan ini. Yang mau saya katakan adalah tidak ada perjalanan hidup yang lurus. Tidak ada perjalanan hidup yang benar-benar tanpa pergumulan dan tantangan. Siapapun dia, sehebat apapun dia menata itu, dia pasti memiliki pergumulan dan persoalan. Orang yang berdoa ada pergumulannya, orang yang sering beribadah ada pergumulannya, orang yang tidak pernah berdoa ada pergumulannya, sama. Akhirnya siapapun dia, sehebat apapun dia, rajin atau tidak, mengenal Tuhan atau tidak, pergumulannya pasti ada. Nah, sebagai remaja apa pergumulan? Coba dulu, remaja ini apa pergumulan sekarang? Kuota nggak ada. Nah, itu pergumulan atau Android belum ada, atau pergumulan yang lain. Apakah saudara sudah tergumul? Bagaimana kamu harus hidup sebagai remaja, sebagai anak di tengah-tengah tantangan zaman yang ada sekarang? Lihat, tantangan begitu banyak di sini. Tempat bersembunyi banyak agar tidak diketahui orang tua. Artinya bagi remaja dan pemuda yang tidak bisa mengendalikan dirinya, maka ini menjadi pergumulan tersendiri bagi kehidupan. Artinya siapapun kita, umur berapapun kita, usia berapapun kita, pergumulan itu sepertinya pergumulan yang sangat melekat bagi perjalanan kehidupan kita masing-masing. Maka oleh karena itu bagaimana kita menghadapi pergumulan itu, itulah yang harus benar-benar kita lihat dari perjalanan hidup pemazmur yang dituliskannya dalam Mazmur 107 ini. Ya saudara, satu hal yang mau disaksikan oleh pemazmur ini adalah bahwa apapun yang dia hadapi, dia tidak bisa melepaskan diri dari Tuhan. Amin. Oh, seperti itu kan? Apapun seberat apapun hidup yang saya jalani, saya tidak bisa melepaskan diri saya, melepaskan hidup saya dari Tuhan yang saya percaya. Mari kita sholat sampai ke tahun ini. Apakah saudara pernah berpikir akan tinggal di sini? Atau sebaliknya, apakah saudara pernah bisa berpikir apa yang kamu terima hari ini itu adalah sesuatu yang sudah kamu rancang sebelumnya? Banyak hal yang kita pergumulkan, banyak hal yang tidak kita pikirkan. Tapi lihat sampai saat ini Tuhan benar-benar memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Kenapa saya terbeda akan sempurna? Allah ini sarihon, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan jawaban. Lihat orang tuamu, dia susah, terbatas secara ekonomi, bahkan orang tua ini harus ada yang jauh karena hanya
sebabnya Mazmur 107 ini dimulai dari ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Sudah, resepnya adalah bagaimana kamu menjalani kehidupanmu seberat apapun itu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Sudah, sekarang kembali. Ingat pergumulan, ingat kesusahan. Lalu sekarang lipat tanganmu. Terima kasih Tuhan atas anugerah penyertaan. Amin. Jangan lihat dari sisi pahitnya. Jangan lihat dari sisi uang jajan yang tidak ada, kuota yang tidak ada. Tapi lihat dari sisi bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang masih setia menuntun dan memberikan kehidupan yang terbaik bagi. Itu sebabnya Paulus dalam 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi. Oke. Tokenan teman-teman. Suami ini si mana-mana yang belum mati. Dan masuk, anak muda. Mana dari sort anak muda yang kau. Udah masih bisa bersyukur. Udah ngasal alusi, pikir itu sahabat. Masih bisa bersyukur. Pernah kau bisa titik? Masih bersyukur? Tidak mau mundur? Sekarang ya, lihat bapakmu. Bapakmu ada di sini? Bersyukur? Bersyukur. Ada kekurangan bapakmu? Sudah ini dulu. Jangan lihat yang kurang, jangan lihat kelemahan, jangan lihat dosa. Tapi saya harus katakan kepada diri saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya harus syukuri. Mana ada yang bergereja di sini atau di Perumnas 2? Sama. Di sini, jangan bayangkan Perumnas 2. Itu bukan tempatmu, tempatmu ini. Inilah tempat yang terbaik yang diberikan Tuhan bagimu. Maka anak baca ini, ingat rumahmu, ingat bapakmu, itulah bapak yang terbaik, ibu yang terbaik, dan rumahmu lah rumah yang terbaik bagimu. Selesai. Dan ini yang membuat orang dalam perjalanan hidupnya menjadi orang yang bergumul burung, gampang putus asa terus, karena dia tidak sanggup mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan. Makanya jangan terlampau banyak melihat orang. Lihat dirimu betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang terbaik bagimu. Jangan berkatakan masih orang sudah bisa begini, saya masih begini. Inilah hartamu yang paling hebat. Inilah jawaban Tuhan yang paling hebat atas kehidupan. Amin. Amin. Pegang. Terima kasih atas kehidupan. Inilah kehidupan terbaik saya. Sudah selesai. Jangan bayangkan pintu orang, pintu lihat. Jangan lihat belanjaan orang, belanjaanmu syukuri. Jangan lihat apa kehidupan orang lain, tapi lihat ke dalam kehidupanmu Tuhan. Inilah kehidupan yang terbaik. Ini adalah anugerah terbaik yang sudah Tuhan karuniakan bagi kehidupan saya. Terus terang, kalau saya kembali ke dalam rumah saya lihat anak saya yang dua, Yosef dan Cio. Dua-duanya ini kan memiliki harganya masing-masing. Yosef besar, tinggi, lebih ganteng dari bapaknya, tapi dia berkebutuhan khusus. Sampai sekarang belum bisa bicara. Sampai sekarang masih dibantu semua hal. Anak saya yang kedua, Cio, saya pun sudah diajarin dia sekarang. Apa yang didengar, apa yang dia baca, dia tahu cepat. Ya. Apakah saya tidak bisa bersyukur ketika melihat anak saya Yosef? Lalu apakah saya akan lebih bersyukur ketika melihat anak saya yang paling kecil? Saya harus katakan ini
inilah anak-anak yang terhebat yang diberikan Tuhan bagi saya. Saya tidak mau melihat keterbatasan dan kelebihan itu. Saya mau melihat hidup saya hanya dari sisi anugerah Allah. Ternyata luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Maka sekarang kembali ke kehidupanmu. Lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang masih mencukupkanmu sampai hari ini. Amin. Boleh enggak berita? Kalau itu belum mau. Asal mana usaha putus. Sudah mengajari. Saya harus ingat kenapa dia ingatkan. Kembali ke rumahmu. Lihat semua yang bisa kau nikmati sampai hari ini. Jangan lihat anak orang. Jangan lihat kelebihan orang lain apa yang bisa dinikmati. Tapi nikmatilah. Syukurilah apa yang bisa kau nikmati sampai hari ini. Ini yang membuat saya akan bersuka cita dan bahagia menjalani hidup. Ini yang pertama lagi, yang kemudian yang kedua, saya adalah orang yang dicintai dan dikasihi. Ingat, dalam perjalanan hidupmu harus kamu selalu sadari, kamu ini adalah orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Sekalipun kamu lemah dan berdosa, Tuhan mencintaimu. Tidak ada orang yang lebih hebat dalam kehidupannya kalau dia benar-benar hidup sebagai seorang yang dicintai dan dikasihi. Maka bangga kau kepada kedua orang tuamu yang sungguh-sungguh mencintaimu. Cinta kedua orang tuamu lah yang memberangkatkanmu untuk menjalani cita-cita yang akan kamu raih. Saya tidak tahu, saya sering menonton TikTok ini karena saya lihat banyak kehidupan orang yang dibuka di sana secara terbuka. Tapi satu minggu ini saya mencoba mengikuti sebuah TikTok yang menggambarkan keprihatinan seorang anak usia 12 tahun yang sudah ditinggalkan oleh bapak ibu, sehingga dia hanya sendiri. Untung ada tetangga yang baik-baik yang mau menolong dia, dan saya tidak tahu apakah hasil dari TikTok itu yang dia pakai untuk membantu anak ini. Tapi yang menarik bagi saya dari seorang anak ini adalah setiap hari ketika dia rindu kepada bapaknya dan ibunya, dia akan bentangkan di lantai baju mamahnya dan baju bapaknya. Dia akan tidur di tengah-tengah. Dia akan memeluk baju bapaknya, dia akan memeluk baju ibunya. Yang mau saya ingatkan dua remaja dan apostol. Di tengah-tengah perjalanan hidupmu, lihat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang mencintai dan mengasihimu. Dititipkan orang tua yang hebat ini, yang sangat mencintai dan mengasihi. Bahkan apa semuanya ya? Lalu amat perasaan. Mula-mula harus ya jebu diberangkatkan dengan senyum dan kasih sayang. Semangat dong? Semangat. Itu orang amat terlambat semua. Lawan perasaan yang buat. Ya, ini harus kita koreksi. Tolong buat ibu, berangkatkan suamimu dari rumah dengan rasa cinta. Berangkatkan suamimu dengan sukacita. Jangan pelihara kecelakaan. Sebetulnya memang dengan ini, lawi diberangkatkan senyum, muda usai dan muda kebahagiaan. Pasangan dengan suami. Anak muda ini dua mampu pindah. Aku sendiri di dojo, asal-asal gitu. Apa sih kita kok? Orang-orang yang bisa mau nggak berkomitmen. Oh, saya punya nama karena kau kita suka ibadah itu dagas. Perlu mati sebenarnya. Dia mau pindah. Enak katanya. Lalu, kalau kopi sih itu. Ini perlu tanamkan kepada setiap orang yang ada di sampingmu bahwa hidup adalah hidup yang tidak pernah kekurangan cinta. Karena setelah tidak tahu persoalan. Ayo pulang dulu suka-suka aku beko. Pak, tadi sebelum apa pulang sudah kita sama-sama itu berarti tidak menang. Ayo langkah. Kalau mungkin sama-sama. Kalau di
untuk Ronaldo sahalah hamamnya masih tunggu suaranya tapi nanti saya dari suara untuk suatu minggu coba bapak siapa yang suaranya keras-keras dulu nama itu biar saya kira tidak saudara untuk makin atau aku kalau yang bisa kita sudah di YouTube hampir terus bisa kita kini mengapinya cari wah marah tuh tahu saya harus menguatkan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ini kalau tidak dia dalam keluarga cinta yang terbaik rumah tangga akan makin hancur. Hanya sekurus sudah yang pesona dari sudah kan maafkan tadi. Usaha lebih mana kalau pengaruh kalau lain. Tuh maka kalau ibu mati, terus merubah bulan. Ini lagi kekuatan cinta. Makanya orang yang mencintai itu tidak pernah melihat kekurangan. Tapi di mana ada kekurangan karena cinta, semua kekurangan itu akan ditutup. Kalau mana di gereja itu, mari kita tanamkan. Ini gereja kecil, banyak pergumulan kesusahan karena berbagai keterbatasan. Tapi gereja ini harus gereja yang penuh dengan cinta kasih. Amin. Lalu yang terakhir, kenapa dia menjadi kuat? Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang ditebus oleh Tuhan, orang yang diselamatkan oleh Tuhan, dimaafkan itu enak. Coba bayangkan, saya tidak tahu ada di sini keluarga yang bisa diam-diam sampai 3 hari. Tahu? Sanggup? Ada itu saja itu. Coba. Pernah nggak lihat bapakmu dan mamamu diam-diam sampai 3 hari? Pernah? Nggak usah ceritakan, tapi bayangkanlah bagaimana mereka diam-diam menunggu. Saking diam-diam, makanya saya heran kalau ada istri bisa mendiamkan suaminya 3 hari, sama-sama dia cuma 3 hari. Dan sebaliknya dua suami ini di rumah bisa tegang, di rumah bisa terus diam hanya handphonenya lihat. Tapi ketika ketemu dengan istri orang, dia bisa bercanda. Ini kita harus kita sadari. Kenapa sehingga kita tunjukkan itu di rumah tolong. Jangan mau ada mendiamkan suaminya. Betul Pak Ibu ya. Orang ini sama suami kita mungkin terjatuh nih. Sudahlah, terima aja. Sedangkan kita, dosa kita besar, tidak diperhitungkan, itu ditebus, tidak diselamatkan. Makanya setiap orang dalam hidupnya harus bertindak sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itulah kualitas terbaik dalam kehidupan ini. Sehingga bayangkan ketika berjalan dalam hidup, menjalani perjalanan kehidupannya, dia menyadari, terima kasih Tuhan atas kehidupan ini. Saya adalah orang yang penuh cinta karena saya dicintai Tuhan. Dan saya adalah orang yang diselamatkan. Wah, dulu. Pasti kuat, tidak ada lagi persoalan apapun yang bisa kita hadapi dalam kehidupan ini. Sehingga kualitas inilah, kualitas yang harus dipertontonkan orang-orang percaya dalam kehidupannya. Itu makanya saya katakan tadi, ketika kamu berjalan dalam kehidupanmu, jangan pernah melupakan bahwa dengan perjalanan itu kamu akan semakin menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan yang terus menyertai kamu dalam kehidupan. Maka untuk itu naskah ini menawarkan kita yang pertama dalam perjalanan hidupmu itu, akuilah betapa agung dan mulianya segala ciptaan Tuhan. Mazmur 103:23-24 ini. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Diibaratkan seorang yang melakukan pelayaran panjang sambil berdagang. Namanya di lautan luas, pemandangan pasti indah. Namanya di lautan luas, mereka akan melihat bagaimana keajaiban ciptaan Tuhan yang menciptakan sakrawala yang indah, langit yang terang,
Lalu ketika mereka melihat ke dasar laut, mereka akan melihat bagaimana indahnya dasar laut itu. Segala binatang dan tumbuhan laut ada di sana. Bayangkan saudara, mereka berjalan, tapi tidak lupa menyaksikan dan kagum akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini yang mau saya ingatkan bagi kita. Jangan sampai kehilangan kekaguman mengagumi segala keajaiban Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan. Ada kebiasaan orang hanya melihat yang jelek. Kalau kawannya jalan, gak suka gitu. Membayangkan kata-katanya itu. Saya kenalnya itu mulai dari kecil. Kenapa susahnya? Bukan dia yang salah, cara pandang yang salah. Saya boleh sibuk, tapi saya harus ingatkan diri saya. Masih banyak hal-hal yang indah yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kehidupan saya di seluruh perjalanan kehidupan saya. Makanya saya tertarik dengan Quran ini. Maha mulia Allahmu besar kuasamu. Ya, bumi dan cakrawala menyaksikan kuasanya, kemuliaan baginya. Seorang suami Korama tidak boleh kehilangan kemuliaan. Terus saya tidak tahu apakah kita masih kagum akan kehidupan kita betul. Apakah kita masih kagum dengan orang-orang di sekeliling kita betul? Apakah kita masih kagum dengan bagaimana Tuhan merancang kehidupanmu sampai hari ini begitu? Orang yang sudah kehilangan kekaguman dalam kehidupan, saya akan katakan itulah orang yang tidak akan bisa lagi menjalani kehidupannya secara sumbai. Dia akan banyak mengeluh, dia akan banyak melihat sisi-sisi negatif dalam kehidupannya, dan dia akan semakin lemah dalam kehidupannya. Maka remaja ini, tolong lihat masa depannya. Jangan katakan dunia sekarang ini adalah dunia yang semakin sempit. Benar, banyak sarjana yang dilahirkan tiap tahun. Lowongan kerja boleh semakin sedikit, itu kata dunia ini. Tapi orang yang melihat kekaguman dan keajaiban Tuhan, dia akan berkata, Tuhan yang menetapkan saya dalam kehidupan saya, dan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan saya di masa yang akan datang. Amin. Maka kalau kembalilah ke rumah, lihat masih banyak yang harus kamu kagumi dalam kehidupan. Jangan terjebak dari rutinitas sama kamu. Jangan Ubo kahit bubo. Kahit blusa ho, alay ang bukita lumam, hindi batana manok ako, dan buy malu siya. Apa kubo to deh? Buy ulit kami nailabutai dengan rasa kagum itu. Karena memang melihat realitas sekarang. Kita melihat seseorang superior atau inferior, kaya atau miskin, punya jabatan atau tidak punya jabatan. Padahal lihat, semuanya itu adalah anugerah dan ciptaan Tuhan. Jabatan tidak boleh membuat saya berbeda dengan siapapun. Kekayaan tidak boleh membuat saya berbeda dengan siapapun. Kita sama-sama adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dunia di mana kita berada ini juga adalah dunia ciptaan Tuhan. Kalau saya masih mengakui semuanya itu sebagai dunia ciptaan Tuhan, saya harus katakan kekaguman saya kepada siapapun tidak boleh berkurang. Termasuk hubungan Allah. Wah, jangan lupa dengan kalimat mana ada nomor mereka. Jadi siapa mereka itu lebih lebih tidak rasul mana mereka mana. Wah, kasih keluhan dulu siapa mereka itu mana? Dibiar boleh sempat. Saat itu. Siapa itu? Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah perbaikan. Ayam benar sebagai begitu kebetulan presiden
Terus si dia bilang, saya masuk. Dia itu menjadi gereja namanya di Bekasi masuk ke daerah yang memilih tertentu. Mana berbeda? Wah, kebetulan rumah bulan masuk di gereja Bekasi dan besok. Ruas di gereja Bekasi, ruas di gereja mana? Mekir di gereja ini, besok mekir lo, masa mana mekir lo kecil lo kecil biasa. Kan itu masih kuda berusaha tidak isu berjaya dan belum sama kesimpulan. Itu nanti orang itu, kan? Kali lama, wah, nama arahan dia mas. Ada punya bu, apa? Tak boha. Itu boha orang dia mana? Dia orang bintu. Kenapa itu? Makanya dari muda, jangan pernah kehilangan kekaguman atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan. Anak-anak di sana boleh memperoleh berbagai fasilitas dalam kehidupannya, dicukupkan semua hal. Dia, tapi kamu juga dipelihara Tuhan sampai hari ini. Amin. Artinya ke dalam diri saya ini juga saya tidak boleh kekurangan ketika bermain. Anak mereng ini dari zona terjadi di mana? Lihat masih pakai dengan wajah muda. Coba bayangkan, lihat wajah muda dalam handphone itu. Atau bayangkan wajah masih pakai dengan itu, masih baru. Atau sudah ada yang menyesali. Dia ngapain? Hidup kamu tapi kamu adalah milik Tuhan. Amin. Hidup kan bisa dibuat jadi manis. Cuma jangan tertelan hitam begitu masalahnya. Tidak dari kawat itu. Kira-kira jauh betul. Lantai kayu makan mereka. Ayo, tadi pun mereka berusia 20 hari, tok sarung. Dia pada sarungan lain, diputing terus. Apa sekalian dengan suasana ini? Kalau kita mengagumi, kalau kita mau mengagumi dan mengagumi, saya harus pelihara dan rawat hidup ini. Lalu yang kedua adalah hidup ini penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tapi saya harus ingatkan, sekalipun penuh tantangan dan persoalan, hidup harus tetap dijalani. Sudah, jangan karena berat, jangan karena susah, lalu kamu mundur. Karena sebelum saya sudah jatuh cinta. Jatuh cinta jangan simpan-simpan, perjuangkan cintamu. Jangan karena ditolak langsung diam, lalu memutuskan sudahlah nggak pasaran lagi aku pacaran. Segala sesuatu walaupun berat perjuangan, walaupun susah menanda. Siapa di sini nggak mau menerima pertanyaan di rumahnya? Karena nggak bisa berdoa. Terima tetap, perjuangkan, jangan mundur. Pertanyaan harus diterima. Suruh si tua yang berdoa. Kita tahu lah bagaimana. Udah lo yang pertanyaan, lo nggak yang bertanya, kau makin banyak. Jangan mundur, semua harus diperjuangkan. Ini belum berbuat apa-apa sudah mundur. Ada pengalaman saya dengan itu. Ada seseorang yang datang dari kampung. Lalu dia mengingat sama saya, baik, tolong melihat mengaman. Saya kan banyak kenalan dari perusahaan ini, masuk ke hidup saya. Kebetulan saya kenal. Kalau lama masuk ke hidup ini kerja sama orang itu. Biasa kalau kerja tapi tak akan cakap dikasih. Jadi, lama-lama dia betul. Pagi-pagi dia berangkat. Saya udah selesai. Oke, kedua sama bekerja, berjuang ya. Dialek. Mantap bilang itu dialek. Jam 3 sore saya pulang ke rumah gila itu. Lalu saya tanya, kenapa pulang? Gak tahu ya. Gak ada orang itu satu pun di kos saya. Jadi karena ada orang kamu pulang, yang lain
dia pulang. Belum berbuat apa-apa, belum berjuang, baru masuk kerja. Tapi tantangan itu pun sudah bikin dia mundur. Ini yang bikin saya satu dengan semua orang Batak. Ya, di mana pun orang Batak berada, dia pasti survive. Maaf ya, saya bukan mempersoalkan profesi. Profesi bicara adalah semangat. Tidak bisa dapat bekerja, tidak bisa lagi mengusahakan yang lain. Minimal dia juga tak berbalik. Sekalipun dia tahu hanya satu sepeda dia satu hari dari situ. Tapi semangatnya dia. Saya harapkan lo salah manulah nanti sama dan lu gimana di tanah kosong. Itu lihat deh, ingani. Yang penting jangan melupa berjuang, menangkan diri. Ya, tinggal semangat orang. Dulu orang Batak merantau, gak akan pulang sebelum berhasil. Makanya ada lagu Uju di Mulkomania. Karena anaknya merantau, dia asli merantau harus berhasil dulu. Biar bapaknya sudah sakit-sakitan di kampung, uang yang dikirim, dia gak akan pulang. Setelah mamanya mati, gak boleh pulang. Itu karena nikmatnya merantau. Kita lihat. Makanya banyak orang tua dari sini yang sudah 60-70 yang mengalami. Cari istri pun tidak sempat. Mamanya yang di surat ke kampung. Oma, tahun naro muda naik. Bolu itu lagi nah, ini dah gaya taruh main. Itu pasangan tidak. Ketemu sama hari, besoknya bertumpul, minggu depannya menikah. Jadi gak sukses. Ini karena orang Batak itu adalah orang yang muda, berjuang tidak mau mundur, tidak mau kalah sebelum. Maka lihat, jangan ada remaja pemuda orang Batak HKBP yang gampang mundur, gampang menyerah. Tapi kita juga siap dua. Di kampung ada anak-anak di Suwan. Ada anak-anak di Suwan di kampung. Di kampung dingin, anak makan sendiri. Maaf karena dinginnya, keluar dari sini juga makanan masuk. Lalu yang kedua lihat di kampung itu motong ayam karena dua hal. Pertama, ayamnya penyakitan sebelum potong. Lalu yang kedua, ayamnya sudah berjubil, sudah tidak bertelur lagi. Tidak menghasilkan baru potong. Ini artinya ayamnya sudah tua. Tapi biar ini bisa dimakan enak, di sop 1 minggu, hari satunya dimasak lama. Lalu yang anak-anak pun gak disuapkan lah. Kasih kaki ayamnya ke anak-anak, anak-anak akan makan. Gigi. Dan kelapanya dibiarkan. Gitu masih. Biar tahu orang dia bukan dari. Tapi yang mau pendeta katakan adalah tidak bagaimana orang Batak melatih anak-anak yang berkesi. Kemudian raja dewasa kan umur 60 tahun, bahkan dari 5 tahun, karena air selalu diambil dari sumur yang bersama-sama dipakai di kampung atau dari sumur kali sudah meninggi itu sampai berbeda. Lalu nyuci piring sendiri. Tali sepatu gak ada orang tua menali sepatu orang yang di kampung. Tali sendiri. Sekarang gimana? Udah kasih lah kamu dulu. Punya gak tahan mama dulu. Mama ada yang butuh memang yang begitu. Seperti di jauh mama yang bilang, dulu anak dari dulu acinya itu ya tidak yang buat anak-anak itu dari bukan anak yang berjuang makan sudah umur 7-8 tahun dia bilang itu dia mau beri sisi dunia yang berapa apa yang dimakan?
ya. Lomba menambah hasil. Dia kita yang membuat sebenarnya. Kenapa sih? Makan. Siapa di sini? Bajunya masih mamanya yang menyusun. Semuanya. Siapa di sini? Tadi sepatunya masih bapaknya yang mengikat sepatunya. Orang itu juga coba. Tapi memang kalau tadi sepatu sekarang gak ada lagi. Makanya nggak banyak menikah. Nah, siapa di sini? Kalau mau tidur masih keronin mamanya. Ya, artinya kita yang membuat. Padahal saya sudah bilang hidup ini adalah hidup yang susah, penuh tantangan dan pergumulan. Maka kesiapan kita sangat dibutuhkan menghadapi. Lihat dalam kasih. Mereka mampu melihat keindahan ciptaan Tuhan itu begitu luar biasanya. Lalu mereka menghadapi gelombang yang mengamuk. 25-27. Ia berfirman, maka dibangkitkannya Allah angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terbuyung-buyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ini adalah gambaran betapa beratnya ini. Pernah menonton film Titanic? Pernah? Atau minimal pernah nggak menonton kapal sampai karam? Bagaimana suasana orang diombang-ambingkan oleh gelombang, lantaran angin badai yang besar. Orang yang ada di dalam itu pasti dia akan terhuyung-huyung, ada yang mabuk, bahkan ada yang lari ke sana kemari tidak tahu arah, dan akhirnya seperti kapal Titanic sampai memakan korban. Inilah kehidupan. Artinya saudara, dalam kehidupan yang sakit dihempaskan seperti itu terhuyung-huyung, sesakit apapun. Anak pendeta mau ingatkan kita semua, hidup ini seberapa pahit pun kehidupanmu masih harus tetap berjalan. Ya, tadi kasih istilah tadi, Yesus bersama murid-muridnya berlayar. Apa yang terjadi? Datanglah angin badai. Lalu kapal itu diombang-ambingkan. Yesus tertidur. Para murid itu dalam ketakutan. Gak ada di sini soal hebat atau pengalaman. Para murid itu adalah latar belakangnya adalah nelayan. Artinya mereka sudah terbiasa dengan ombak, tapi lihat mereka ketakutan. Bahkan mereka ada bersama dengan Yesus. Artinya yang mau saya katakan saudara, bersama Yesus, orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun bukan berarti terbebas dari masalah dan persoalan. Siapapun dia, pendeta, lihat sejarah kita suci. Orang yang dekat dengan Tuhan berbulan dengan bisa. Kalau kasih Tuhan, tukar situ orang tak bermasalah. Dan bulan. Nah, minimal bagi kita serpon, ikut pikiran. Asal gue hata-hata nyoman. Hai, boleh menanya saham boleh di situ ya. Tadi nanya kecil tuh, dan dulu di situ. Kalau di situ uang, langsung. Artinya ini untuk pergumulan persoalan. Ini adalah pergumulan dan persoalan. Tapi saudara lihat, apa sikap yang harus kita bangun? Yang pertama saya ingatkan, jangan gampang panik, tapi tetap tenang menghadapi persoalan apapun dalam kehidupan. Sekali lagi, tolong jangan gampang panik dan tetap tenang menghadapi pergumulan. Jangan diri para murid ini. Mereka sudah bersama Yesus. Mereka tahu Yesus ada di sini. Lihat kepanikan mereka. Begitu badai itu datang, kita akan mati, kita akan binasa. Lalu mereka menyalahkan Yesus. Ngapain dia tidur? Bulu apa tadi? Bulu ya. Bulu bayar bisa pun. Sudah itu mengasa lindung nih. Ini yang terjadi. Makanya miliki sikap hati. Apalagi akan seorang suami ketika menghadapi masalah, suami itu harus tenang. Aduh,
Pengalaman. Tenang orang saja. Anak apa itu? Oke, kamu terlalu rumah. Kalau panik apa sih yang datang? Panik saling mengalahkan, saling menuduh. Makanya firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera sudah ada dalam hatimu. Itulah warisan terbesar. Amin. Sebagai pemuda remaja tetap tenang. Sebagai orang tua tetap tenang. Jangan panik. Damai sejahtera Tuhan sudah ada dalam diri. Coba apa sih yang mau diharapkan? Apa sombong masih? Nah, asal ada mata dari gaji. Apa? Ya, apa sih yang mau diharapkan dari orang yang kita? Nah, nggak usah itu. Apa sih yang diharapkan dari orang yang sebelum? Tidak hanya berharap dari orang yang dosa, orang yang tenang. Makanya biar bisa tenang, ketika ada masalah, lipat tangan, berdoa kamu kepada Tuhan. Kau usah banyak ngomong sama orang. Kau usah melihat bulan cerita kau di handphone. Memang amal-amal sesedok, kau banyak juga. Untuk apa kau umbar persoalanmu itu di media? Tenang, jaga hatimu. Damai sejahtera tidak boleh dirusak oleh apapun. Dengan tahun haleluya. Nikmati. Nah, memang juga seperti itu ya. Jangan gampang menuliskan. Apalagi menuliskan kekecewaan. Apalagi Facebook sekarang akan diulang kamu. Diulang lagi. Jadi artinya luka-luka itu bisa terjadi. Tetaplah. Lalu yang berikut, buang segala kata. Ini yang tidak bisa dikendalikan oleh para murid. Apa sih yang mereka andalkan? Pikiran mereka, pengalaman mereka. Mereka tidak mengandalkan Yesus yang ada bersama dengan mereka. Lihat, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus? Ketika Yesus menghardik, diam, tenang, maka ibadah itu. Seharusnya ini harus menyadarkan kita sebagai umat percaya, tidak ada yang harus membuat kita takut di dalam dunia ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai-Mu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ingat, jangan takut, jangan bimbang, ada Tuhan yang bisa menolong kamu dan membawa kamu kepada kemenangan. Saya tidak tahu saudara setuju atau tidak. Penyakit takut inilah penyakit yang kita hadapi sekarang. Takut gagal. Belum berbuat apa-apa sudah takut duluan. Tolong remaja dan pemuda, jangan takut gagal, coba terus. Dengan mencoba kamu akan bisa menangkap siapa dirimu sebenarnya. Dalamnya laut tidak akan pernah kamu tahu. Kalau dalamnya laut itu tidak pernah kamu tahu. Kalau tidak pernah kamu coba. Hidup juga harus seperti itu. Maka jalani dulu. Lalu dari berbagai kegagalan itu kamu akan bisa menangkap dirimu. Apa yang harus kamu lakukan dalam kehidupan ini? Takut akan masa depan. Ngapain takut? Tuhan yang memiliki masa lalu, Tuhan yang memiliki masa sekarang, Tuhan yang memiliki masa depan. Gak usah takut. Jalani, nikmati, asal kamu selalu yakin benaki dirimu dalam rangka menghadapi ini. Takut apa lagi sekarang? Takut jual. Tolong. Sudah ini.
saya ini. Ngapain? Jaga ini. Dia oh dulu takut gini. Kalau begitu takut gini. Juga dia harus rumah sakit. Nah, memang kita kedua, awal ini kedua, kalau kita berkumpul, biar kita bilang kami punya kumpul. Alain punya dari semana. Ayo orang tua takut gini, alain dari semana. Kalau ya, ini saya apa? Takut makanan itu. Kalau saya bilang begini itu sudah bagus, ya itu juga. Karena mereka orang yang tempat sakit, kamu yang bisa fungsi dulu, kamu jangan merasa takut, itu menambah penyakit. Takut juga, pasti riang. Maksudnya roda ubed, dicakap. Rumah saya kenal, malah tak ini lah, bapak saya yang sering sama dulu. Dia sama nggak usah dicacat. Saya juga baru 84 hari Senin yang kemarin. Itu rambut putih ini udah hampir semua ini. Saya katakan, setelah rambut putih ini, makin putih itu saya dibosan. Iya sih positif, udah lagi. Sudah. Oke lah, kita jalannya begitu. Tapi ada yang menarik banyak sama saya dari 107 ayat 26. Jiwa mereka hancur karena celah. Jujur banyak penderitaan karena dosa. Banyak penderitaan karena sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dari diri. Makanya ada firman Tuhan mengatakan bahwa dosa adalah malu. Artinya dosa itu membawa kehancuran, dosa itu membawa malapetaka, dosa itu membawa kehancuran dalam setiap relasi antar manusia dan laki-laki ini. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah manusia sekarang ini takut melakukan dosa atau sudah menikmati dosa itu sendiri? Apakah kita masih bisa mengatakan ketika kita melihat dosa, jiwaku hancur karena melihat segala dosa dan perbuatan? Apakah manusia sekarang ini masih malu terhadap dosa? Mari kita koreksi masing-masing. Tapi tolong, kalau ini harus saya ingatkan, kita tidak bisa lagi sekarang melarang orang memakai media. Lihat di TikTok sekarang. Ini sudah sering saya ingatkan dalam khotbah-khotbah saya. Betapa gampangnya orang Batak membuat TikTok hanya untuk meminta-minta, menjual pemberitaan. Betapa gampangnya sekarang orang Batak itu membuat TikTok lalu ngomong kasar di situ. Lihat bahasa yang terkasar di dalam bahasa sudah terbiasa dipakai di situ. Jadi tolong kalau saudara pakai TikTok jangan ada kata kasar apapun di situ. Maka saya tidak pernah takut membicarakan itu dari khotbah-khotbah saya. Betapa hancurnya orang Batak dengan dia yang berbuat, orang Batak yang kena ketahuan semua. Dia yang berbuat menjadi orang yang murahan, sepertinya orang Batak ini bukan dari orang Batak yang mampu berjuang di hidupnya. Tidak ada kan seorang Batak menjadi peminta-minta. Tapi orang Batak itu adalah pekerja keras. Dia akan bekerja dari hasil upayanya, dari hasil kerjanya. Ini bayangkan, sudah pernah tonton itu? Saya akan melakukan ini asal dikasih tahu. Laki-laki dipakai kebaya mamanya dan joget-joget. Kalau tidak dikasih marah-marah. Kalau kamu bikin TikTok, Instagram atau apapun, apa yang bagus dan apa yang membagus. Kemudian, jadi buat ibu-ibu, kemarin, buah melalui kesehatan yang ada, ingatlah.
memasak makanan kesukaan suami. Ada demo dari kalau saya tahu semua dari betul itu saya tuh satu panah menyangkut. Saya terus sebut pasti lah. Memang saya katakan itu hal yang positif. Saya kalau kita tahu dosa itu merusak, dosa itu menambah masalah. Jangan. Mari kita mencari. Lalu yang ketiga masih bisa kan? Ada saya ini orang tua, boleh kayak orang terus. Yang ketiga berserulah kepada Tuhan dan seruanmu akan didengar. Sudah? Berserulah kepada Tuhan dan yakini bahwa seruanmu pasti akan didengar. Allah itu kuat dan dahsyat. Sekali lagi saya katakan, Allah itu kuat dan dahsyat. Ini yang dikatakan oleh yang kita tadi 740. Di saat badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Walaupun goncang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhan gunung batu di dunia. Tuhan gunung batu di dunia, teguh dan kokoh selamanya. Artinya saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang kuat. Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa mengokohkan, menguatkanmu dalam segala hal ketika saudara menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Mazmur 91:15 berseru, bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Sudah, apapun masalahmu berserulah kepada Tuhan. Hanya saya mengingatkan, berseru di sini bukan hanya mengatakan kata-kata kepada Tuhan, tapi berseru di sini adalah kamu harus meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menolongmu. Itu yang pertama ya. Jadi orang yang berseru, dia harus percaya benar kepada Tuhan yang menjadi alamatnya berseru. Sudah berseru selama ini? Sudah menjadi tapi gak dijawab-jawab. Jangan Tuhan berusaha. Jangan-jangan kamu kurang percaya. Bukankah Tuhan bilang, imanlah yang akan menyelamatkan. Artinya iman ini yang harus saya imani dan miliki dalam kehidupan saya sehari. Dan ini yang terjadi dalam nasi ini. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, semuanya reda dan dituntutnya mereka kepada bukan kesukaan mereka. Inilah cara Tuhan bertindak. Maka dalam Mazmur 50 yang 15 Mazmur berkata, berserulah kepadaku waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Artinya berseru itu adalah perintah Tuhan. Sudah, berseru itu harus kita yakini bahwa Tuhan itu adalah penyelamat kita. Tuhan itu sanggup menolong kita. Dan berseru itu adalah keyakinan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memerintahkan bagi kita untuk dapat berseru. Maka dalam istilah perjanjian lama sebenarnya dalam bahasa aslinya berseru itu juga diartikan dengan berteriak dengan keras. Lihat secara psikologi juga, kalau ada orang bergumul, kalau dia mengeluarkan suara kerasnya, bergumul itu bisa selesai. Maka dia penyakit orang sekarang ketika dia bergumul, tidak ada teman yang bicara. Kalau ada teman yang bicara, pasti bergumul itu bisa tertolong. Makanya kalau ada orang yang membicarakan kebetulan bersama kamu, belum tentu jawaban yang dibutuhkan. Tapi dia hanya butuh orang yang membenarkan. Sudah ada kalanya. Ada kalanya, mana apa yang koordinator untuk katanya umum. Sampai puas, cukup puas, ngawinan anak kita begini. Saya. Karena aku berpikir, karena memang sekarang ini sudah ada orang yang tidak layak dipercaya. Coba dulu, ceritakan kehidupan saya.
rahasia segalanya. Tapi tak tahu lagi saya. Tapi hanya sama kau yang saya ceritakan. Tolong Hidayah, rahasia kita ini kan. Besok lagi di pasar Sumber Jaya Kampung ini sudah mengenal itu ini. Percumanya itu sendiri. Ternyata ada guru. Ada guru. Berarti salah itu kok. Tapi sebenarnya yang itu guru senang. Tapi apa saya bilang itu? Tidak bisa. Tapi saya katakan dari yang minta tolong ujian kamu. Tuhan pasti mau. Protokol perizinan akhirnya ini, Yesus adalah mugalisku, tumpuan harapanku, membuat tenang dan kini. Wah, kalau dia orang kita dulu, oi, tenang dong. Iya, percayalah Tuhan di dalam kehidupan. Lalu yang terakhir. Hidup orang percaya harus tetap dalam sukacita dan pujian kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup orang percaya harus tetap dalam pujian dan sukacita kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Mazmur 107 ayat 1-32. Biarkan mereka berseru kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarkan mereka meninggikan Dia dan dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Itu akhirnya karena dimulai itu sebuah musik bersukacitalah, pujilah Tuhan yang maha mulia, kemuliaan bagi Allah dan pujian selalu. Lalu menurut biarlah hidupmu dari dasar sukacita. Dan apapun yang kamu hadapi dalam kehidupan ini, jangan lupa pujian kepada Tuhan. Itulah kekuatan spiritual. Jadi bukan hanya akan mengatakan itu, tapi itu harus menjadi kekuatan bagi kita mengatasi apapun. Itu makanya lihat, banyak perkumpulan orang Batak diselesaikan dengan nyanyian. Dulu lagunya orang Batak adalah anak panggung. Karena bagi orang Batak, anak laki-laki itu yang paling hebat. Berkumpullah orang yang hanya memiliki guru. Lalu lalu sekarang guru tambahan. Ya, selesai sama. Selesai. Dan memang para laki-laki itu harus sadar. Sudah banyak perempuan ini lebih hebat dari kita. Kalau laki-laki, mana lebih hebat kau dari itu? Jangan-jangan itu cewek itu dipindah. Ya, hebatnya. Lalu orang laki bisa menyebutkan semua. Jadi, mau saya bilang, pernah ini itu dulu yang saya persoalkan. Ya, yang saya sebut tadi, Tuhan membimbing langkahku. Itu tanya dengan iya, menangkan hidupku. Hidup sebagai orang muda, jangan sok tua. Inilah jalan. Kau usah takut. Tuhan ada membimbing. Itu kekuatan. Lalu yang terakhir, ujian menjadi kesaksian bahwa hidup kita ini tidak akan bisa ditanggung. Ya, seluruh hidup kita di tengah-tengah pergumulan ini, jalani terus kehidupanmu. Sesulit apapun, sesusah apapun, kamu atas segala anugerah, atas segala ciptaan Tuhan, atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Dan ingat, jalani kehidupanmu ini dalam kualitas kehidupanmu yang benar-benar mengakui bahwa hidup itu dengan tantangan dan persoalan. Tetapi sekalipun sulit, kita harus menjalani. Jangan gampang menyerah, tapi hadapi dan menangkan kehidupanmu dalam segala hal. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semua. Sukacita dan pujilah Tuhan senantiasa dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sungguh mengajak kami untuk mampu menjalani perjalanan kehidupan kami ini dalam kualitas yang terbaik. Sekalipun sulit, kami tidak boleh mundur. Bahkan dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan itu,
Kami harus mampu melihat betapa agung dan mulianya Engkau Tuhan, yang menyediakan segala sesuatunya, yang menciptakan segala sesuatunya. Kami sungguh-sungguh mengagumi. Dan biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang terus mampu melihat segala kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sesakit apapun kehidupan kami, kami akan sungguh-sungguh mampu melihat keajaiban Tuhan. Dan disitulah kami yakin bahwa perjalanan kami adalah perjalanan bersama Tuhan. Setiap kami bergumul mengalami kesusahan, jalan keluar yang ada di dalam Tuhan. Ajar kami untuk berseru kepada Tuhan dalam keyakinan kami bahwa itu adalah perintah, dan kami sungguh yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat ini, terlebih anak-anak remaja Naposo yang ada di gereja ini. Tolong Tuhan mereka untuk memenangkan pergumulan kehidupan mereka. Mereka harus menjadi generasi yang tangguh dan kuat. Mereka tidak boleh lemah. Mereka tidak boleh menjadi generasi yang muda yang gampang mundur, menyerah. Tapi sesulit apapun perjalanan hidup mereka demi memenangkan masa depannya, yakinkan mereka bahwa Tuhan adalah pemimpin masa depan, sehingga mereka sungguh-sungguh terus memenangkan hidup. Mereka menjadi anak kebanggaan dalam kedua orang tua. Berkati setiap orang tua agar menjadi orang tua yang terus hidup dalam sukacita dan pujian kepada Tuhan, untuk memenangkan semua perjalanan hidup demi memenuhi segala kebutuhan kepada keluarga mereka. Berikan kesehatan umur panjang bagi setiap orang tua. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh pelayanan di gereja ini juga adalah pelayanan yang semakin menguatkan seluruh jemaat. Berkati pendeta, seluruh sintua dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dengan berkat Tuhan hidup mereka juga menjadi kesaksian bagi seluruh jemaat Tuhan. Cukupkan mereka Tuhan dengan segala kebutuhan mereka sehari-hari, kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati gereja ini dan sekitar gereja ini. Tuhan tahu bagaimana keadaan di sekitar lingkungan gereja ini. Tapi sebagai orang beriman, kami sebagai warga gereja harus berpikir dari cara-cara dan tindakan apapun. Kami tidak boleh cengeng, tidak boleh mengeluh. Tapi sinar kemuliaan Tuhan akan terus memancar dari gereja ini. Biarlah penduduk di sekitar kami Tuhan berkati, agar mereka juga sungguh-sungguh terberkati dalam kehidupan mereka. Cukupkan semua hal yang menjadi kebutuhan sekitar. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga anak-anak sekolah ini yang begitu diperhatikan juga oleh gereja ini dalam keterbatasan. Gereja ini menyediakan tempat yang penuh buat anak-anak sekolah ini. Kiranya itu menambah iman percaya mereka, pertumbuhan spiritual mereka. Berkati mereka, berikan roh kebenaran, jauhkan dari segala penyakit.